Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kekuatan mental, dan semangat menghadapi segala ujian. Terutama yang sedang berjuang keluar dari jerat pinjaman online ya. Dimudahkan segala rezekinya dan urusannya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang panas nih. Api ngamuk. OJK diminta jangan ikut campur dan 96 pinjol terancam dihapus di bulan ini. Bukan cuma itu, bahkan ada debt collector yang ditangkap polisi karena meresahkan warga. Kita akan kupas semua ini dengan lengkap, jadi tonton atau dengarkan sampai habis ya teman-teman. DC ngamuk, ditangkap polisi. Baru-baru ini publik dibuat resah dengan ulah debt collector. Dibuat dengan debt collector yang anarkis yang menendang pintu rumah warga saat menagih hutang. Kasus ini terjadi di Bogor. 2 DC ditangkap setelah warga melaporkan aksi premanisme mereka ke polisi. Polisi menyita senjata tajam dan menegaskan, kami tidak akan mentolerir kekerasan dalam proses penagihan hutang. Catat itu ya. Ini jadi peringatan keras bahwa DC tidak boleh bertindak seenaknya. Dan kamu yang ditagih dengan cara kasar berhak menolak dan melaporkannya ya teman-teman ya. Sumber beritanya dari Kompas. Polisi tangkap DC yang resahkan warga. Api ngamuk, tolak campur tangan OJK. AFI, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia, secara terbuka menolak aturan bunga pinjol dari OJK. Mereka menilai aturan tersebut merugikan pengusaha P2P Lending karena bisa menurunkan minat investor dalam menyalurkan dana. Menurut Ronald Topik Andi Kasim dari AFI, kami hanya menjodohkan pemilik uang dengan yang butuh. Sejak 2017, kami memang tidak mau diatur. Sumber beritanya dari CNBC Indonesia ya, nanti linknya ada di bawah description ya. Nah, 96 pinjol terancam dicoret bulan ini. Mei ini adalah bulan penentu ya, teman-teman ya. Ada 96 pinjol yang masuk persidangan untuk menentukan nasibnya. Akan diperpanjang izinnya atau dicabut nih ya. Ini momen penting karena API meminta agar 96 pinjol ini tidak dilibatkan dalam aturan bunga. Mereka khawatir jika diatur banyak investor akan lari dan pinjol kehilangan sumber dana. Tapi di sisi lain masyarakat juga sudah mulai lelah. Banyak yang terjebak hutang pinjol karena bunganya tinggi dan penagihannya tidak manusiawi. Gitu ya teman-teman ya. Lempar tanggung jawab API versus OJK. Nah, kini kedua belah pihak API dan OJK mulai saling lempar tanggung jawab teman-teman. OJK mengatur regulasi tapi enggan dianggap sebagai penanggung jawab penuh atas dampak sosialnya. API juga bilang mereka hanya wadah perjodohan antara peminjam dan investor gitu ya. Lalu siapa yang bertanggung jawab jutaan masyarakat yang galbay? Galbay jadi gelombang baru perlawanan rakyat, gitu ya teman-teman ya. Di tengah ekonomi yang melemah, ribuan orang yang sudah berani galbay bukan karena malas bayar, tapi karena memang sudah tidak mampu lagi. Tidak ada pekerjaan, pemasukan menurun, dan bunga pinjol makin mencekik ya teman-teman ya. Orang-orang baru mulai menyadari bahwa bertahan hidup lebih penting daripada memaksakan galbay bayar pinjol maksudnya. Kita tidak membenarkan galbay, tapi kita juga tidak bisa menutup mata pada realita kehidupan kita di lapangan. Banyak kini yang menyuarakan bahwa galbay adalah bentuk perlawanan diam rakyat kecil, seperti itu. Pesan untuk para korban galbay. Nah, kalau kamu merasa galbay, ingat, kamu tidak sendiri, jangan takut pada ancaman DC ya. Apalagi yang tidak sesuai SOP. Jika ada DC yang datang, rekam dan laporkan. Tetap kuatkan mental dan jangan panik ya teman-teman ya. Ingat, DC bisa dapat komisi besar kalau kalian bayar, maka mereka akan pakai segala cara seperti itu ya. Tapi kamu punya hak untuk menolak, apalagi kamu kalau mereka melanggar hukum. Bulan ini akan jadi bulan bersejarah nih. Kita akan lihat apakah 96 pinjol itu akan bertahan atau tumbang. Kan? Tapi yang pasti kita harus tetap waras, tetap kuat, jangan lagi pakai pinjol. Fokus hidup dari uang yang ada, perbaiki kondisi, perlahan tapi pasti. Karena yang kamu lawan bukan cuma bunga, tapi sistem yang seringkali tidak berpihak pada rakyat kecil. Oke? Semoga video ini bisa jadi mood booster buat kalian semua. Like dan share bila makin banyak
orang tahu hak-haknya dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus saling bantu lewat informasi seperti ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.